Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, aku tenang ya, ini bukan arti sok gimana, karena ini dari kisah sendiri. Oke, sebelumnya minta tolong untuk menyimak halaman 31 yang contoh ketiga tadi, yang tentang soal nilai awal. Aku nanti share screen whiteboard aja, soalnya tak foto, aku ngurat-nguratku kangelan. Sudah dibuka? Halo, kok gak ada konfirmasi? Sudah dibuka halaman ini? Saiki sing di share screen halaman biru ae. Gak usah, sementara iki aja share screen sih. Engko share screen aku. Cuma takon buka soalnya. Yang halaman 31. Yang soalnya selesaikanlah soal nilai awal Z aksen dikurangi XZ sama dengan negatif X. Untuk Z0 sama dengan negatif 4. Guys ketemu? Wis. Nah. Oke, ning soal itu sudah diketahui persamaannya. Persamaan diferensial. Nah, langkah pertamanya kita harus menentukan dulu apakah itu persamaan diferensial yang linear atau Bernoulli. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan sama Bu Saf tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa Z aksen dikurangi XZ sama dengan negatif X itu merupakan persamaan diferensial yang linear. Nah, selanjutnya teman-teman jangan bingung, loh di materi kok pakainya Y aksen sama Y, tapi di soal itu kok pakai Z. Nah, karena variabel itu bebas, kita bebas menggunakan mana saja. Nah, berarti yang Z aksen dikurangi XZ sama dengan negatif X itu adalah persamaan diferensial orde pertama yang linear. Nah, selanjutnya, terus di buku itu tiba-tiba dapat solusi ZX sama dengan 1 ditambah CE pangkat X kuadrat per 2. Itu dari mana? Nah, itu dari proses seperti dua contoh yang sudah disampaikan sama Bu Saf tadi sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membahas itu bagaimana prosesnya kok dapat ZX sama dengan sekian itu. Nah, pertama, ini tulisanku gede-gede ya, soalnya pakai HP. Kita tulis persamaan Z aksen dikurangi XZ sama dengan suaraku ke rumah, ini gak cetol ngomong. Jelas. Negatif X. Nah, dari sini kita dapat menentukan yang pertama PX. PX sama QX. Nah, PX-nya berarti kita lihat yang ini. Karena tadi yang dilihat adalah yang di materi tadi. Kalau PX itu jajaran dengan Y. Nah, berarti yang kita lihat adalah PX itu jajaran dengan Z. Karena di sini Z sebagai tadi pengganti Y-nya.
Nah, berarti PX-nya adalah negatif X. Kemudian yang QX-nya ini, karena sesuai di materi bahwa persamaan diferensial order pertama yang linear itu bentuknya Y aksen ditambah PXY sama dengan QX. Maka QX-nya juga negatif X. Nah, langkah kedua, kita tentukan dulu faktor pengintegrasinya. IX itu faktor pengintegrasi. Nah, rumusnya tadi E pangkat integral dari PX dx sama dengan E pangkat integral PX-nya dimasukkan ini negatif X dx. Nah, jadinya itu nanti E pangkat negatif setengah X kuadrat. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa mengintegralkan semua atau masih bingung? Apa tak jelaskan meneh saya integral negatif X dx kok jadi negatif setengah X kuadrat. Tolong Jelas responnya. ke menahan. Jelas ke. Nah, yang ini tak tekok sorry ya. Kenapa jadi iku? Nah, integral saya gedang. Integral min X dx. Minnya kita bisa taruh di depan karena negatif 1 dikali integral X dx sesuai sifat-sifat integral. Karena negatif 1 itu konstantanya, bisa kita tarik ke depan. Nah, integral dari X itu berapa? Rumus integral kan berarti koefisiennya X kan ini 1. Gak ada berarti kan 1. 1/1 ditambah pangkat. Oh, keliru, sorry. Tak beli ini. 1 per pangkatnya ini, pangkatnya kan ini pangkat 1. 1 ditambah 1. Nah, satunya yang kedua itu dari rumus. Rumusnya itu koefisiennya berapa per pangkatnya ditambah 1. Berarti 1/1 ditambah 1. Jelas apa tak beli ini? Jelas. Terus X pangkatnya ditambah 1. Karena 1 tambah 1 berarti 2. Iki pesennya tak hilang ya, soalnya kanggune ning E. Gak usah nggo C. Nah, jadinya berarti kan negatif 1/2 X kuadrat. Nah, solusinya iku. Iki screenshot sih. Utawa mau tulis sih. Soalnya bagi kita hapus, gak kamot layarku. Tulis Kilo. Nek wis ngomong. Wes. Wis tak lanjut.
Lanjut yuk. Tadi kita sudah menentukan faktor pengintegrasinya, yaitu E pangkat negatif setengah X kuadrat. Nah, selanjutnya dari faktor pengintegrasi itu kita masukkan ke rumus yang tadi, yang halaman 30 dibuka kembali, yang persamaan ketiga itu kan ada I X Y aksen ditambah PX dan sampai seterusnya itu. Nah, jangan pakai itu, kita pakai yang simpel saja, yang bawahnya. Prosedur yang lebih sederhana adalah dengan menuliskan 3 sebagai, nah itu, D kurung buka YI kurung tutup per DX sama dengan I kali QX. DYI itu tadi faktor pengintegrasi per DX sama dengan I kali QX. Y kali I. I-nya tadi kan E pangkat negatif setengah X kuadrat. Berarti bisa kita tulis. Sorry. Oh, salah. Soal teknis. Ini bukan Y ya. Karena tadi lihat kembali di soal. Di soal kan pakainya Z aksen atau turunan Z. Nah, berarti di sini kita ganti dengan Z. Jangan pakai Y. Berarti DZI per DX sama dengan I kali QX. Kemudian D Z kali I-nya tadi E pangkat negatif setengah X kuadrat. Sama dengan I-nya E pangkat negatif setengah X kuadrat. Terus ini dikali karo QX. QX mau negatif X. Rakamat malah. Ini negatif X ya. Ini negatif X. Nah, bisa kita sederhanakan lagi di Z E pangkat negatif setengah X kuadrat sama dengan ini negatif X kali E kan, berarti negatif X E pangkat negatif setengah X kuadrat. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan bentuk ini, untuk menentukan penyelesaiannya, kita integralkan ke dua ruas. Iki tulis ya. Masih tulis? Sik Wes.
Nek ono pertanyaan anggar ngomong. Yes. Hapus Cak. Nah, tadi kan sudah menemukan bentuk D, Z, D kurang buka ZE pangkat min setengah X kuadrat kurang tutup per DX sama dengan negatif X, E pangkat negatif setengah X kuadrat. Nah, selanjutnya kita integralkan kedua ruas. Berarti jadinya integral D, Z, E pangkat setengah X kuadrat per DX sama dengan kurang DX. Nah, untuk yang di ruas kiri ini, kita tuliskan kembali ini yang ada kurungnya ini. Sama dengan, nah yang ini ruas kanan, kita integralkan menggunakan substitusi. Langsung hasilnya apa prosesnya? Tak tulis langsung hasilnya apa prosesnya? Hasilnya dhisik engko prosesnya jelas meneh. Prosesnya apa kayak bisa mau? Iya hasilnya E pangkat negatif setengah X kuadrat ditambah C. Nah, ini tulis ya. Soalnya integral substitusi itu. Ruas kiri atau ruas kanan? Irfan. Iku saka rumus mau D kurang buka YI kurang tutup per DX sama dengan IX. Mulai sing proses langkah sebelumnya. Jadi ning kono DX. Iku penyederhanaan dari langkah sebelumnya mau. Halaman 30 sing IX Y aksen plus PX IXY sama dengan IXGX yang bersamaan 3. Bisa dibuka kembali. Jadi DX itu dari rumus itu, rumus yang lebih sederhana itu. Wes, nulis saya, apa ono pertanyaannya? Selanjutnya kita akan menampilkan itu. Kita misalkan dulu yang
Ini pangkatnya kita misalkan U. Misal U itu sama dengan negatif setengah X kuadrat. Sehingga DU per DX atau turunan fungsi U terhadap X itu sama dengan negatif X. Depan, ya turunan berarti kan depan dikali pangkat, berarti negatif setengah kali 2 itu negatif 1. Kemudian pangkatnya dikurangi 1 tinggal 1. Nah, selanjutnya kita butuh DX. Jadinya berarti DX itu DU per negatif X. Pindah ruas. Ini dipindah rene. Terus sampai sini ada pertanyaan? Nah, kemudian lanjutan yang ini ya. Integral E-nya ini kita ganti dengan E pangkat U. U tadi berasal dari pemisalan ini. Negatif setengah X pangkat 2. Kemudian negatif X kita tulis di sini dikali negatif X dipindah gontok dikali DX. DX-nya kita ganti dengan ini. Berarti DU per negatif X. Nah, negatif X-nya ini bisa dicoret. Jadinya integral E pangkat U DU. Nah, berdasarkan teorema bahwa integral E pangkat X dx sama dengan itu E pangkat X plus. Nah, jadi integral E pangkat U DU itu hasilnya E pangkat U plus C. Sama. Nah, kemudian U-nya dibalik nomornya. E pangkat negatif setengah X kuadrat ditambah C. Nah, itu asal usulnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ditulis ya, aku balik ke persamaan terakhir mau. Kalau mau screenshot dan cepet gak apa-apa. Nek wes ngomong. Oke, tak lanjut aja. SDSS. Dan cepet. Tadi sebelum bahas integral substitusi kan persamaan terakhirnya itu ZE ZE pangkat negatif setengah X kuadrat itu sama dengan E pangkat negatif setengah X kuadrat plus C. Kan sampai terakhir ini. Nah, kemudian di sini kita butuh Z. Z sama dengan ini contoh sebelumnya yang disampaikan Bu Samo kan Y sama dengan. Nah, karena tadi soal persamaan diferensialnya itu berupa Z, maka di sini kita butuh Z. Z sama dengan. Nah, oleh karena itu kita pindah ruaskan yang ini. E pangkat negatif setengah X kuadrat. Kita pindah ruaskan ke ruas kanan. E pangkat negatif setengah X kuadrat per E pangkat negatif setengah X kuadrat ditambah C per E pangkat
negatif setengah X kuadrat. Nek membagi adil depan itu. Nah, selanjutnya Z sama dengan, nah ini kan habis, bukan habis ya, tapi dibagi itu hasilnya 1, bukan habis. Habis itu 0. Ditambah, kan ini, pangkat negatif ini, sesuai yang tak sampaikan tadi, pas contoh Ibu Saf, itu kita naikkan ke atas, itu pangkat negatifnya jadi positif. Sehingga bisa kita tulis C E pangkat setengah X kuadrat. Atau ning buku Ibu Saf, iku nulisnya gini, Z X sama dengan 1 ditambah C E pangkat X kuadrat per 2. Sama. 1 kali X kuadrat kan X kuadrat, terus dibagi 2 berarti kan X kuadrat per 2. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, mohon direspon. Nah, ZX ini namanya solusi umum. Ini solusi umum. Selanjutnya apa sih guna dari tadi? Ada nilai awal Z0 sama dengan negatif 4. Itu di screenshot. Ampun. Wes. Oke. Tak hapus ya nah. Nah, solusinya tadi kita tulis lagi ZX sama dengan 1 ditambah C E pangkat X kuadrat per 2. Dan diketahui tadi Z0 itu sama dengan negatif 4. Nah, 0 ini nilai dari X. Berarti setiap ada X diganti dengan 0. Z0 sama dengan 1 ditambah CE, kita substitusikan ke solusi umum tadi, ZX-nya. Nah, ini kan X kuadrat per 2. Z0 ini tadi kan di soal nilainya adalah negatif 4. Berarti di sini nilainya negatif 4. Sama dengan 1 ditambah, nah 0 kuadrat kan 0. 0 dibagi 2 tetap 0. E pangkat 0, bilangan apapun dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1, bukan 0. Biasanya dolari. Terus karena E pangkat 0 itu 1, maka C kali 1, E tadi kan hasilnya ketemu 1. C kali 1 berarti C. Nah, E pangkat 0 itu 1. Berarti C kali E, C kali 1 berarti C. Ketemu ini. Jadinya C sama dengan negatif 4. Ini dipindah ke kiri, jadi negatif 1. Sama dengan negatif 5. Di screenshot C. Gak usah deh. Nah, karena C ketemu negatif 5, maka kita tulis solusi khususnya. Ini kita tulis lagi ZX sama dengan 1 ditambah. Ini kan ada C. C-nya diganti dengan negatif 5. Negatif 5 E pangkat X kuadrat per 2. Sama dengan ZX sama dengan 1 dikurangi 5 E X kuadrat per 2. Nah, ini adalah hasilnya. Atau solusi khusus. Terus ada pertanyaan, loh, ini buku kok ZX sama dengan CX kuadrat ditambah 2/9 X pangkat 5? Itu salah.
Aku hari-hari ini sudah konfirmasi sama Bu Saf. Yang benar yang ini, yang ada di depan layar kalian masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini? Durung. Screenshot, tak tutup. Halo. Ditulis di P. Ya wes. Iku ning bukune direvisi ya, dicoret ngono.